terik banget, lumayan banget panas ya. Sekarang jamnya tuh jam 12.48. Kalau kita lihat di suhu sini itu berapa ini ya? 34. 34. Terus voltasenya 13, voltasenya 13. Dan bentar kakak. Dan Jalan setengah jaman lah ada lah ya. jalan setengah jaman, alhamdulillah AC-nya nggak mati. Karena inverternya sudah di-upgrade. Nah, inverternya di-upgrade. Ada kejadian apa ya? Kenapa kok inverternya di-upgrade? Ya, karena mati-mati sendiri. Mati-mati sendiri, protek karena overload lah ya, panasan. Jadi inverternya protek, mati-mati sendiri. Itu yang pakai yang tipe 800 watt dari Tower, yang continuousnya 800, yang speknya sampai 1600. Ini sekarang di-upgrade ke 3000 atau continuousnya itu di 1500. Ini aman banget, sudah dicoba kemana-mana, panas terik, hujan, badai, beliung, banjir. Enggak ya, bercanda ya. Itu nggak pernah mati sendiri, aman, nggak protek. Cuman kemarin itu sempat ngedrop jadi protek, yaitu wajar sih, bukan karena nggak kuat, tapi memang under voltage atau tegangan di bawah normal, di bawah 9 volt. Jadi protek inverternya, bukan karena inverternya bermasalah, tapi memang inverter jika tegangannya di bawah 9 maka dia akan proteksi, dan jika tegangannya di atas 15,5 kalau nggak salah atau berapa itu lupa, itu juga akan proteksi. Jadi ada proteksi under voltage maupun proteksi over voltage, seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Berarti yang ini alhamdulillahnya dapet inverter yang cukup sesuai dengan kebutuhan ya. Karena yang kemarin tuh kurang. Sebenarnya bisa, cuman karena panas katanya ayah, maksudnya cuaca terlalu panas jadi kerjanya butuh banyak ya. Jadinya sempat kayak mati sendiri atau apa kemarin tuh ya? Yang mana? Yang inverter yang mana ini? Iya, inverter yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya iya. Jadi kan kalau panas, AC untuk mendinginkan ruangan ini atau kabin mobil ini kan butuh arus yang lebih besar. Otomatis dia nggak kuat, intinya itu. Walaupun AC-nya itu cuma berapa watt ya, maksimal 600 watt lah katakanlah ya. Itu bisa akan lebih, wattnya bisa naik ketika cuacanya seperti ini, cuacanya panas terik. Akhirnya karena arus yang meningkat, terus suhu di inverternya juga meningkat, akhirnya proteksi. Kalau secara hitung-hitungan data ya, harusnya inverter yang 800 watt itu sudah cukup, tapi kondisi di lapangan ternyata nggak sesuai dengan teori ya. Kita pakai yang 3000 watt atau 1500 watt continuous itu baru kuat. Jadi kita sempat belilah 2 kali inverter. Yang pertama itu 800 watt, yang kedua 1500. Ya gimana ya, namanya juga orang penasaran ya, orang penasaran, ada rezeki beli gitu. Jadi awal-awal dulu betah-betahin kalau panas, kadang buka jendela gitu kan. Iya. Ya kalau mati-mati sendiri jendela, nanti kalau inverternya dingin dinyalain lagi. Tuh dulu itu masih musim musim mendung, nggak hujan sih, mendung, jadi aman inverternya yang dulu. Iya benar. Begitu sekarang kemarau bermunculan, wah itu akhirnya ada rezeki, alhamdulillah bisa beli inverter baru. Untuk inverternya ya lumayan ya, karena wattnya 1500, continuousnya itu kurang lebih di 1 juta. Kalau ada promo nggak sampai 1.900.000-an. Itu yang termurah ya, ada yang jual 1,1, 1,2. Yang termurah itu 1 juta, yang termurah lagi saat promo itu 900.000-an. Sekian, seperti itu.
Jadi buat kalian yang mau coba nanti langsung beli yang apa namanya, yang 1500 inverternya ya, karena kita sudah coba. Kalau yang 900 ya tadi 800 itu mati-matian. Nah kalau yang 1500 itu aman. Saat panas maksudnya. Ya, saat Cuaca panas. kering dan perjalanan jauh. Kalau kurang dari 1 jam itu Aman. masih aman. Tapi kalau sudah lebih dari 1 jam, inverter 800 watt ini kemungkinan besar akan robek. Kayak gitu. Tuh, jadi inverternya juga canggih ya, ada proteksinya. Jadi bisa diatasi sebelum lebih parah lagi ya, atau kejadian hal-hal yang berbahaya. Karena kita juga pakai aki yang Sampai 33 tadi. akinya apa namanya, gak kecil gitu. Karena kita pakai aki truk juga berbahaya. Kayak gitu. Kita juga lokasinya kan di Surabaya ya, lumayan ya ya. Ya. Belum lagi kalau misalnya macetnya, nah itu dia, gak ada angin gitu, itu kerasa banget itu. Kalau di pegunungan Cherry mah aman ya. Ya, Suhunya enak, udaranya juga enak di pegunungan. Kalau di perkotaan Cherry ya wis bau asap. Terus apalagi pas macet-macetan itu kan di rumah kita ini rutenya TPA Benowo itu ya. tempat buang. Iya, buat akhir ya. Nah itu kan bau-bau sampah, truk sampah. Jadi kalau nggak ditutup jendelanya gitu wes sudah harus siap dengan bau-bau seperti itu. Kalau papasan dengan truk-truk tersebut. Mana? Ya, Adip. Lu adiknya bangun. Adip bangun. Oh, tak ada. Ayah kemarin itu sempat ada juga yang nanya apa namanya, ini kira-kira akinya ini pernah ngedrop enggak, karena kan pemakaiannya kan untuk AC, terus apalagi kalau malam ya semuanya Ya. nyala kan, ini Ya. aja kayak kipas di belakang Ya. karena buat menghentarkan apa namanya dinginnya AC di belakang itu untuk bisa sampai ke depan juga, jadi kenanya rata. Belum lagi kalau misalnya malam lampunya nyala, terus apa lagi? Aku nggak paham dah apa aja. Ya lampu kota, lampu tengah. Nah kayak Terus apa gitu-gitu. lagi? Ya lampu sih paling penyebab banyak gitu. Nah itu kira-kira tuh pernah ngedrop nggak akinya? Terus juga apa namanya, kuat nggak tuh akinya Ya. untuk perjalanan lama? Betul, jadi gini, kalau perjalanan lama itu 100 ampere sudah cukup. Karena apa? Maksudnya perjalanan lama dalam artian itu nggak macet ya. Berapa lama pun kalau nggak macet itu cukup 100 ampere. Tapi kalau macet-macetan kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak cukup. Kenapa? Ya tergantung macetnya ya. Kalau macetnya lama, jadi pas kita nggak jalan posisi netral ya, pengisiannya itu kecil, pengisian dari alternator itu kecil, otomatis arus yang keluar lebih besar daripada arus yang masuk, pengeluaran lebih besar daripada masukan ya, boncos jadinya ya, tekor jadinya akhirnya lama-lama. Nah kalinya ya akhirnya kita kadang gas-gas sendiri gitu kan, biar ngisi gitu, biar nggak sampai tekor. Itu terus kalau bisa minimal itu pakai yang 120 ampere, bisa pakai 60 ampere 2, itu sudah disarankan sama teman-teman bengkel, cuman karena pengen apa ya, pengen simple pakai yang 100 ampere aja. Biasalah pakai teori ya, lagi-lagi teori 100 ampere cukup nih kayaknya. Ternyata pas macet-macetan sempat ngedrop, macetnya itu ada setengah jam gitu misalnya.
minimal 90 ampere bisa. Tuh, syukur-syukur bisa 110 atau berapa itu. Tapi kemarin Aki ngedrop itu gimana ya? Akhirnya mati, tapi bisa dipakai lagi. Ya, jadi ini ya, kalau Aki ngedrop itu kita pernah ngalami ya teman ya. Kita pernah ngalami Aki ngedrop ini. Jadi apa namanya, pompa bensinnya ini sempat rewel. Jadi pompa bensin kalau lihat Google kalau nggak salah ya, itu kalau di bawah 11 volt dia nggak bisa kerja. Nah, kita pernah itu ngalami ngedrop sampai di bawah 11, ngedrop sampai di bawah 11. Akhirnya apa? Akhirnya beneran pompa bensinnya rewel, nggak bisa nyala. Kalau wis nggak ada aki cadangan, kalau ada aki cadangan tak nyalakan masih aman. Tapi kalau nggak ada aki cadangan, pompa ini akan nggak rewel ketika suhunya turun gitu. Jadi kita harus nunggu sampai agak dingin suhunya. Kalau sudah agak dingin baru mau mompa bensinnya. Jadi mungkin kita pernah mogok itu di daerah, ya itu karena ngedrop itu di daerah mana itu? Anu tak waktu ke Mojokerto itu. Ya itu, ya yang ini lah, kemarin itu nganter Iya. Gerinda. Oh iya iya. Ya di situ kita tinggal sholat akhirnya. Setelah sholat sudah bisa nyala lagi, alhamdulillah. Ya nggak lama-lama. Ya kurang lebih 10 menit lah anggap aja gitu. Ya itulah gunanya volt ampere dan juga inverternya ya. Iya. Ya cek link di Iya. deskripsi ya, karena disematkan di sana gitu. Kalian nggak perlu bingung-bingung nyari. Intinya memang ini bukan produk pabrikan ya, bukan pabrikan. Jadi ya ada minus-minusnya seperti ini yang perlu diperbaiki. Barangkali ada di luar sana ada yang mau bantu, silakan komen. Yang para suhu mekanik itu yang berpengalaman, monggo dibantu komennya, kita ada saran seperti apa ya, biar lebih enak lagi ke depannya itu gimana. Jadi kita sharing-sharing kendala-kendala yang kita alami saat ini. Sebenarnya kalau kendala itu banyak ya. Ya tuh yang Ya kayak yang paling parah itu sih ya, yang ngedrop itu. mogok-mogok itu. Ngedrop. Kan kalau banyak itu kan di luar masalah AC, misalkan apa ya. Ya karena kita nggak pernah pegang ceri ya. Kayak apa, banjir lah, terus setir lah, macem-macem. Kalau bilang di luar AC itu banyak. Nah, Yang mama apa namanya tahu kan itu kayak apa namanya, setir. Nah itu kan Setir. pernah kita sampai kayak mau apa ya, apa itu, oh gimana itu, goyang-goyang lah, goyang, setirnya setirnya goyang-goyang. goyang-goyang. Sempat dulu tuh awal-awal malah setirnya itu berat ya. Ya kan Ayah? Iya. Terus setirnya itu berat, terus diperbaikin, jadinya aku nggak tahu kenapa kalau jalanannya itu nggak rata atau kena speed trap gitu ya, kurang lebihnya itu goyang bannya itu, jadi nakutin. Apalagi ya banyak lah. Banyak kalau ya mobil Sharing-sharing juga tua. yang lainnya ada mobil tua. Iya, Namanya juga mobil tua banyak. suka dukanya, yang penting ya mau ngerawatnya ya dikit-dikit ya. Ya, nikmati aja. Ini namanya mobil tua ya gini, ada aja kendala. Tapi ya nggak yang apa ya, nggak yang menguras hati. Kalau Cherry ini sih termasuk bandel sebenarnya. Ya, Untuk mobil tua itu bandel lah. tanjak-tanjakan ya bisa ya. Waktu kita jalan ke mana tuh, ke Rustic Market yang di Mojokerto. Ya bisa. Tapi ya itu tetap apa namanya, kemampuan menyetirnya juga harus Iya. pintar. Itu sih, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk mendukung channel kita. Tetap Pak. Kok gak jadi tidur sih? Boleh gitu kakinya.
bisa nyala ya walaupun mobilnya itu mati. Iyalah, namanya juga pakai aki, Iya. pakai mesin. Bisa, aku juga udah bilang bisa. Nanti coba dibikinin videonya ya ayah. Apanya? Kalau sempat, maksudnya video mobilnya mesinnya lagi mati tapi AC-nya tetap nyala. Iya. Kalau mau nyampe aja ya. Ya. Nah tuh dia tuh AC-nya nyala ya. Ini kita pakai AC Reiwa, AC Reiwa yang setengah PK. Terus ini suhunya di 18 derajat. Pengisiannya bagus ya, 13,5, terus derajatnya juga 34 derajat Celcius. Jadi nggak yang sumuk di dalam sini tuh, nggak yang Jadi gerah. 34 ini kenapa kok 34? Sebenarnya kalau bisa diukur di area atas ini mungkin dia bisa kurang dari 30 bahkan gitu loh. Kenapa kok di sini 34? Karena di sini sensor suhunya kena. Ini kan bawah namanya Cherry ya, mesinnya itu di bawah. Terus nggak dipungkiri pasti ada udara panas di daerah bawah sini. Ada udara panas sehingga yang dibaca itu di daerah sini. Sedangkan di daerah sini itu lebih dingin sebenarnya. Jadi 34 ini bukan suhunya ruangan kita, tapi suhu di bawah ini. Di atasnya sini harusnya lebih dingin lagi gitu. Gitu guys ceritanya. Apalagi di belakang di AC-nya sana ya tambah lebih dingin lagi. Iya benar, kalau di belakang itu dingin karena kena AC-nya langsung. Makanya dikasih Kayak apa kardus, sangkar kardus. burung ya, Iya. kasih sangkar burung biar enggak, yang belakang tuh nggak terlalu dingin. Biar arah dinginnya juga langsung ke depan, biar supirnya juga dingin. Makanya hal simpel kayak gitu ternyata enak banget buat supir. Yang dulunya itu kalau panas terik kayak gini tuh Nggak kebagian. nggak kebagian dingin, belakang tuh yang dingin. Gitu. Jadi cara ngakalinnya adalah dengan kipas. Bentar. Ya, maksudnya kipas, nah, ini kipas ini kipas. itu untuk membantu AC yang di belakang itu udaranya AC dingin biar bisa sampai ke depan. Nah, itu AC-nya kan dikasih kayak kardus gitu kan. Nah, itu Itu dia. kalau siang pakai kipas. Kalau siang, kalau aman. Karena nggak ada panas kan, nggak terik juga. Gitu. Kakaknya ada bubu, ini bubu beneran. Kalau adiknya ada bubu juga. Aduh, tuh dari tadi adik. Alhamdulillah sudah tidur semuanya. Ini lagi berhenti loh ayah. Ini ayah gas-gas berarti ya? Iya, ya namanya juga apinya tekor ya. Terus kan ini apinya agak tekor. Nah itulah Ini akinya. karena 100 ampere itu dirasa kurang. Jadi ada kendala kemarin itu sempat diservis karbu sama yang tukang servisnya, panggilan orangnya. Itu setelan gasnya itu diturunkan, dikecilin. Lah, aku nggak tahu akan berdampak di pengisian ternyata. Kesalahan awal di situ, sehingga apa namanya akhirnya ngedrop. Hasilnya itu akhirnya ngedrop. Jadi pas berhenti kayak gini, malah nggak ngisi, Sama sekali. nggak ngisi sama sekali. Justru malah akhirnya yang nyuplai semuanya sendirian. Itu bayangkan. Jadi tegangan pas standby gini karena gas kecil tapi mobilnya nggak mati ya, karena mobilnya sehat. Meskipun gasnya kecil nggak mati, efeknya aki ini menyuplai semua, nggak diisi sama alternator, malah dibebani sama alternator kayak gitu. Itu sampai di sini tuh simbol akinya itu nyala kedap-kedip gitu. Dan aku telat nyadarnya itu kita pakai selama berapa minggu itu, sebulan atau berapa ya, pokoknya berapa minggu itu baru kerasa loh akhirnya ngedrop gitu. Nah, dari situlah awal dari kesalahanku ya, akhirnya ngedropnya nggak hanya karena macet, karena setelan gas juga bisa. Akhirnya apa, akhirnya manggil orang
apa servis itu tadi ya, namanya juga apa ya, orang awam baru pertama pegang mobil Cherry, nggak pernah tahu mekanik apa-apa, paling gampang ya manggil orang servis. Ternyata sibuk orangnya, orang servisnya sibuk. Akhirnya YouTube, gimana sih cara nyetel apa gasnya Cherry ini. Ternyata kalau nyetel gas aja mudah, tinggal diobeng gitu kan, tinggal diobeng. Akhirnya iseng-iseng terus diobeng lah, ketemu oh ini setelannya, tak naikin ketemulah gas yang menurutku pengisian alternatornya itu enak. Jadi walaupun netral ya, dia itu bisa sampai hampir 20 ampere pengisiannya itu netral. Tapi efeknya apa? Efeknya mesin cepat panas karena gasnya terlalu tinggi. Itu akhirnya bingung lagi nyetel gas, tak turunin lagi supaya nggak cepat panas. Namanya juga mobil tua ya, kalau dipaksakan. Kalau nggak macet sih aman ya, kalau macet itu cepat panas mobilnya. Akhirnya ketemulah gas yang menurutku aman, enak ya. Gas yang sekarang nggak tahu berapa RPM itu, pokoknya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, cukup lah untuk pengisian. Tapi karena sudah telat ya menyadari itu atau mengganti gasnya itu, akhirnya sekarang ya kadang kalau berhenti itu tak gas sendiri kecil supaya pengisiannya itu bagus, nggak sampai ngedrop gitu. Jadi kipas yang di tengah ini juga lumayan loh wattnya itu, ternyata wattnya juga lumayan. Jadi kalau dibebani AC terus ditambah lagi kipas, itu tegangannya bisa lumayan cepat turun untuk yang sekarang. Kalau yang dulu aki baru masih sehat, masih aman, berhenti masih aman tuh. Jadi seperti itulah ya, gas, penyetelan gas ini mengaruh di pengisian aki seperti itu. Jadi kalau setelannya RPM-nya rendah, otomatis pengisiannya juga rendah, bahkan bisa nggak sama sekali. Itu loh yang surprise-nya di situ. Jadi setelan gasnya kalau mesinnya sehat ya agak dibesarin aja RPM-nya supaya pengisiannya enak. Tapi kalau mesinnya kurang sehat ya sedang-sedang aja. Nah ini mobilnya menurutku sebenarnya sehat-sehat aja, tapi aku main aman aja. Jadi setelan gasnya tak sedang-sedang aja. Karena apa? Karena sebenarnya walaupun mesinnya sehat, PR-nya ada di radiator. Jadi radiatornya ini kurang bagus sudah kualitasnya, elek lah pokoknya, minta ganti baru kalau bisa. Tapi nggak tak ganti karena apa ya? Karena masih bisa jalan, masih aman kalau nggak macet, masih bisa diakali lah gitu. Jadi makanya tak setting gasnya yang biasa-biasa aja. Kalau mungkin radiatornya baru, mungkin aku agak berani naikkan ini tadi RPM-nya biar pengisiannya lebih oke lagi. Ya segitulah ya. Jadi kalau kalian yang mau nyoba, banyak yang harus diperhatikan ya, kayak inverter, aki, terus apa, gas untuk pengisian itu juga penting. Jadi ini pengalaman kita ya, sharing untuk pemasangan AC-nya itu kayak gimana pengalamannya setelah beberapa lama ini kita pakai, hampir setahun ya. Iya, hampir. Nggak tahu ya berapa lama sudah. Tapi kayak belum dah. Masa setahun juga? Oh, setahun ya, November itu. Oh iya ya. Iya. Oh iya. Ya kurang lebih toh. Ya, hampir setahun. Nah, cuman kan nggak November langsung dipasang kan. Iya. Tapi kalau 6 bulan sudah lewat ya. Ada 6 bulan. Ya, begitu deh. Dan itu kita dulu awal-awal pakai ini kan juga lumayan sering keluar toh. Iya, keluar Iya. terus. Dan waktu awal-awal kita pasang AC itu juga memang lagi musim hujan, jadi sering mendung Nah, hujan. disitulah inverternya masih aman. Ya,
Sampai pernah ngembun ya saking dinginnya. Jadi kalau hujan dingin dingin pol bisa sampai ngembun. Tapi yang ngembun itu yang di belakang, yang di depan enggak, tetap Iya, jelas. karena kan terdekat. Ya, terbantu sama AC. Biasanya kan kalau misalnya hujan terus kacanya ditutup, jendelanya ditutup itu kan ngembun di depan ini kan ya. Jadinya pernah nggak seberapa kelihatan. Iya. Harus dilap-lap. Kita juga pernah tuh ngelap-ngelap kayak gitu. Jadi kita mau makan dulu. Kita makannya di sop ayam Pak Min, langganan dari sebelum nikah sampai sampai punya anak. Ini di deketnya Galaxy Mall. Banyak jajanan yang lainnya juga. Dadah. Sudah makan siang. Anak-anak juga jadinya bangun. Sudah bangun adik-adik. Tuh, dadah. Sudah makan ya. Ini mau kemana? Mau ke Bapus teman-teman. Iya. Ini diperbaiki bisa lewat. Layang ada apa lagi? Sakit lewat Pak ya? Sakit lewat. Sakit ya? Oh iya. Bisa lah ya. Jadi ternyata ada perbaikan selokan, gorong-gorong-gorong. Apakah bisa lihat ini ada Pak RT? Coba tanya Pak RT. Tanya Pak RT. Sakit lewat lah. Oh iya. Tunggu Pak. Nah, ini lagi ada perbaikan jalan. Suhunya 35 derajat Celcius karena barusan habis, iya baru nyalain. Habis apa namanya isi bensin. Ini benar bisa lewat ah. Kayak tadi bisa. Coba tanya orang sini ya. Bisa dengerin episode apa saja. Kok aku suka. Download dengan WiFi, dipasang nanti. Dengarkan sekarang. Pak permisi hanya di gitu. Spotify. Selamat pagi. Sedang bersantai di rumah maupun sibuk di jalan, musik selalu siap menemani. Apa tuh ya? Dengan premium, Kena injek apa itu? musik dengan kualitas lebih tinggi, mendengarkan lagu bebas iklan, dan memutarnya dalam urutan apapun. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Mundur. Apa? Loh, Apa? nang kono masih kan osi sing dari korban malah ban. Ini dari korban malah iki. Jadi ada besi apa itu? Besi apa? Rangkane selokan lah kan salah. Cungul lah aku dari depanku kena iku. Yes, langganan ternyata ada sebelum saking mau. Ini sudah mau sampai ke rumahnya Bakus. Nah kita lagi mau cek apakah benar-benar bisa AC-nya nyala walaupun mesinnya mati. Tapi kita parkir dulu ya. Nah tuh AC-nya nyala ya, 16 derajat Celcius. Pakai AC Rewa. Ini kipas anginnya juga nyala. Aman. Aman ya. Enggak kelihatan. Nerawang apa namanya, itu dia setirnya ngeng kanan kiri. Belakangan ya. Saya nggak bilang ibu tah, makanya kok ibu. Cinta kita Nah ini AC-nya mesinnya dimatiin ya? Iya, coba lihat. Mesinnya Nah, kita kita matikan. matikan ya. Oke. Nah ini udah mati, mesinnya mati. Tapi AC-nya tetap nyala, masih bisa.
Jadi karena AC-nya tidak ikut apa? Mesin ya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum.